Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Ekowisata Perairan dengan tema kali ini wisata bahari untuk rekreasi pantai. Bersama saya Dharma Yuliana. Untuk capaian pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mengetahui parameter kesesuaian wisata rekreasi pantai. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis indeks kesesuaian wisata rekreasi pantai. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Wisata bahari merupakan aktivitas yang dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan laut dalam pengertian pada permukaan, dalamnya, ataupun dasar lautan. Nah, di layar sudah kita lihat ini beberapa kegiatan wisata yang dapat dikembangkan. Ada wisata pantai dan wisata bahari, di mana wisata pantai yang dapat dikembangkan adalah yang pertama kegiatan untuk rekreasi pantai. Yang kedua adalah panorama, ketiga resort atau peristirahatan, keempat berenang, berjemur, kelima olahraga pantai, keenam berperahu, ketujuh memancing, dan kedelapan wisata mangrove. Lalu wisata bahari, yang pertama rekreasi pantai dan laut, sama dengan kegiatan rekreasi wisata pantai juga. Yang kedua resort atau peristirahatan, ketiga wisata selam, dan wisata snorkeling tentunya. Yang keempat adalah selancar, jet ski, banana boat, kegiatan sport lainnya. Yang kelima adalah wisata ekosistem lamun, wisata nelayan, wisata pulau, wisata pendidikan, wisata pancing. Yang keenam, wisata satwa, bisa penyu, duyung, paus, lumba-lumba, burung, mamalia, buaya, dan lain-lain. Nah, ini adalah kegiatan untuk wisata pantai dan wisata bahari yang bisa dikembangkan. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang kegiatan wisata rekreasi pantai. Wisata rekreasi pantai merupakan wisata yang dilakukan pengunjung dengan pantai sebagai objek utamanya. Nah, aktivitas yang dilakukan pengunjung pada rekreasi pantai biasanya adalah bersantai, bermain air, berenang di tepi pantai, ataupun melihat panorama, baik itu matahari terbit maupun matahari terbenam. Nah, rekreasi pantai merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat di kawasan pantai. Kegiatan wisata yang dikembangkan harus sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Nah, setiap kegiatan wisata ini memiliki syarat sumber daya dan lingkungan masing-masing sesuai objek wisata yang akan dikembangkannya. Persyaratan sumber daya dan lingkungan dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatannya. Nah, dari setiap jenis kegiatan itu ada namanya parameter-parameter yang menjadikan atau yang dijadikan prasyarat dalam kesesuaian ekowisata. Di layar ini adalah prasyarat atau parameter kesesuaian untuk wisata rekreasi pantai. Di layar sudah terlihat ini adalah parameter-parameter yang dijadikan prasyarat untuk kegiatan rekreasi pantai. Ada 10 parameter. Parameter yang pertama adalah kedalaman perairan, parameter kedua adalah tipe pantai, parameter ketiga lebar pantai, keempat material dasar perairan, kelima kecepatan arus, keenam kemiringan pantai, ketujuh kecerahan perairan, kedelapan penutupan lahan pantai, kesembilan biota berbahaya, dan kesepuluh ketersediaan air tawar. Kita akan bahas untuk parameter-parameter tersebut secara detail. Yang pertama yaitu parameter kedalaman perairan. Kedalaman perairan memiliki parameter untuk kesesuaian sangat sesuai, yaitu S1 dengan kedalaman 0 sampai 3 meter. S2 lebih dari 3 sampai 6 meter, S3 lebih dari 6 sampai 10 meter, dan N lebih dari 10 meter. Dengan bobot 5 dan skor S1-nya 3, S2-nya 2, S3 1, dan N0. Nah, kita lihat pada kedalaman perairan, untuk kegiatan wisata pantai, kesesuaian untuk sangat sesuai memang diarahkan atau ditempatkan untuk kedalaman yang cukup dangkal, 0 sampai 3 meter. Sedangkan untuk kelas atau kesesuaian yang tidak sesuai lebih dari 10 meter. Para pengunjung atau wisatawan memang lebih nyaman untuk
melakukan rekreasi pantai di pantai yang cukup dangkal. Karena memang rekreasi pantai merupakan kegiatan untuk semua kalangan mulai dari anak kecil sampai dengan dewasa. Sehingga untuk keamanan memang diperlukan untuk kedalaman yang cukup dangkal. Lalu parameter kedua yaitu tipe pantai. Tipe pantai untuk kategori atau kelas kesesuaian sangat sesuai. Tipe pantai yang sering disukai banyak pengunjung adalah pasir putih. Yang kedua, tipe S2 atau kesesuaian S2, pasir putih sedikit berkarang. S3 pasir hitam berkarang sedikit terjal. Lalu N lumpur berbatu terjal. Bobotnya adalah 5, dengan skor S1-nya 3, S2-nya 2, S3 1, dan N sama dengan 0. Nah, kita lihat tipe pantai juga menjadi salah satu parameter yang memiliki bobot terbesar, dikarenakan memang pengunjung lebih memilih tipe pantai untuk yang secara estetika terlihat bagus, yaitu pasir putih. Parameter ketiga yaitu lebar pantai, dengan kesesuaian S1 atau sangat sesuai lebih dari 15 meter, S2 10 sampai 15 meter, S3 3 sampai dengan kurang dari 10 meter, dan N kurang dari 3 meter. Dengan bobot 5, dengan skor S1 3, S2 2, S3 1, dan N sama dengan 0. Nah, untuk lebar pantai memang diperlukan lebar pantai yang cukup besar, dikarenakan memang kegiatan rekreasi pantai melakukan kegiatan-kegiatan seperti berjalan-jalan di tepi pantai, bermain bersama keluarga, ataupun melakukan kegiatan berjemur. Nah, untuk lebar pantai yang cukup lebar, maka kegiatan tersebut akan sangat mudah untuk dilakukan. Tapi dengan lebar pantai yang sempit atau sedikit, maka tidak akan leluasa untuk melakukan rekreasi pantai. Parameter keempat yaitu material dasar perairan. Dengan kelas kesesuaian S1 yaitu pasir, S2-nya karang berpasir, S3-nya pasir berlumpur, dan N lumpur. Untuk bobotnya 3, skornya adalah S1 3, S2 2, S3-nya 1, dan N-nya adalah 0. Untuk material dasar perairan, untuk kenyamanan pengunjung juga memang lebih baik material dasarnya adalah berupa pasir. Untuk material dasar berupa lumpur memang kurang nyaman untuk dijadikan tempat rekreasi pantai. Lalu parameter yang kelima yaitu kecepatan arus. Nah, kecepatan arus untuk kelas kesesuaian sangat sesuai yaitu 0 sampai dengan 0,17 meter per second. S2-nya lebih dari 0,17 sampai dengan 0,34 meter per second. S3-nya lebih dari 0,34 sampai dengan 0,51 meter per second, dan N-nya lebih besar 0,51 meter per second. Dengan bobot 3, dengan skor S1-nya 3, S2-nya 2, S3 1, dan N1. Untuk kecepatan perairan memang lebih disenangi atau lebih sesuai untuk kegiatan rekreasi pantai, yaitu kecepatan arus yang rendah. Untuk keamanan dan kenyamanan para pengunjung yang melakukan aktivitas di pinggiran pantai dengan arus yang rendah, maka tingkat resiko atau berbahayanya itu rendah. Lalu ada parameter selanjutnya tentang kemiringan pantai. Kemiringan pantai dengan kelas kesesuaian S1 yaitu kurang dari 10 derajat. S2-nya 10 sampai 25 derajat. Dan S3-nya lebih dari 25 sampai dengan 45 derajat, N-nya adalah lebih dari 45 derajat. Dengan bobotnya 3, dengan skor S1-nya 3, S2-nya 2, S3-nya 1, dan N-nya 0. Untuk kemiringan pantai juga lebih disukai atau disesuai untuk kemiringan pantai yang cukup landai. Untuk kemiringan pantai yang terjal mungkin tuh cukup berbahaya untuk kegiatan rekreasi pantai. Semakin landai pantai, maka parameter selanjutnya yaitu untuk kecerahan perairan. Untuk kelas kesesuaian S1 yaitu lebih besar dari 80%, S2-nya lebih besar dari 50 sampai 80%, S3-nya 20 sampai 50%, dan N kurang dari 20%. Dengan bobotnya 3, dengan skornya S1 3, S2 2, S3 1, dan N 0.
Nah, untuk kecerahan perairan tentu kita lebih suka melihat atau berada di pantai yang memiliki kecerahan yang cukup tinggi, karena kita masih bisa melihat dasar perairan, masih bisa melihat biota-biota yang ada di sana. Nah, untuk kecerahan parameter selanjutnya yaitu penutupan lahan pantai. Penutupan lahan pantai memiliki kelas kesesuaian. Untuk S1 yaitu kelapa lahan terbuka, S2 semak belukar rendah, savana, S3 belukar tinggi, dan N hutan bakau pemukiman pelabuhan, dengan bobot 3 dengan skor S1 3, S2 2, S3 1, dan N0. Untuk penutupan lahan pantai yang paling disukai pengunjung untuk rekreasi pantai adalah lahan terbuka yang cukup luas dan juga ada sedikit mungkin estetikanya, ada pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya. Untuk kategori yang kelas kesesuaian tidak sesuai, mungkin memang tidak ada banyak lahan terbuka untuk kegiatan rekreasi pantai, sehingga banyak sekali hutan bakau, pemukiman, pelabuhan, dan bangunan-bangunan pantai yang dapat menghalangi kegiatan rekreasi pantai. Parameter selanjutnya yaitu biota berbahaya. Untuk kelas kesesuaian S1, tentu saja tidak ditemukannya biota berbahaya. Untuk S2 yaitu ditemukan 1 biota berbahaya, contohnya bulu babi. Untuk kelas S3 ditemukan 2 biota berbahaya, contohnya bulu babi dan ikan pari. Untuk kelas kesesuaian tidak sesuai atau N adalah ditemukannya lebih dari 2 biota berbahaya, contohnya bisa bulu babi, pari, ikan pari, lepu, hiu, dan lain-lain. Untuk bobotnya yaitu 1, dan untuk skornya S1-nya 3, S2-nya 2, S3 1, dan N0. Untuk selanjutnya parameter terakhir yaitu ketersediaan air tawar. Ketersediaan air tawar untuk kelas paling sesuai atau sangat sesuai S1 yaitu kurang dari 0,5 km, S2-nya lebih dari 0,5 sampai dengan 1 km, S3-nya lebih dari 1 sampai 2 km, dan N lebih dari 2 km. Dengan bobot 1, skornya adalah S13, S22, S31, dan N0. Nah, untuk ketersediaan air tawar memang sangat dibutuhkan untuk pengunjung seperti kegiatan membilas setelah berenang atau setelah bermain-main di pantai. Nah, ini harus dekat atau harus bisa diakses secara mudah oleh pengunjung. Nah, untuk itu, untuk kelas kesesuaiannya, semakin dekat ketersediaan air tawar, maka semakin sesuai. Lalu setelah kita melihat 10 parameter untuk rekreasi pantai, untuk perhitungan indeks kesesuaian wisata ditulis pada rumus di layar, yaitu jumlah dari NI dibagikan dengan Nmax dikali 100%. Nah, untuk kegiatan rekreasi pantai, Nmax-nya adalah 84. Nilai 84 ini didapatkan dari bobot dikalikan skor tertinggi. Jadi kita anggap Nmax itu adalah di mana kondisinya dalam kondisi kelas sangat sesuai semua untuk semua parameter, maka bobot 5 misalkan ya, untuk parameter pertama dikalikan dengan skor tertinggi, parameter kedua dikalikan dengan skor tertinggi, dan seterusnya, sehingga didapat. Setelah mendapatkan nilai IKW tadi, langsung kita masukkan ke kelas kesesuaian dengan nilai 75 sampai dengan 100% termasuk dari kawasan sangat sesuai atau sesuai untuk kegiatan rekreasi pantai. Dengan nilai 50 sampai dengan kurang dari 75% nilai IKW-nya, maka lokasi tersebut atau kawasan tersebut termasuk dari kawasan yang sesuai bersyarat untuk dijadikan kawasan rekreasi pantai. Untuk nilai kurang dari 50%, maka kawasan tersebut dinilai tidak sesuai untuk kegiatan rekreasi pantai. Merupakan salah satu provinsi yang memiliki panjang garis pantai yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 1.185 km, atau setara dengan 1,2% dari panjang garis pantai seluruh Indonesia. Maka dari itu, Lampung memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan kawasan rekreasi pantai. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari kawasan pantai di Lampung yang memiliki potensi sebagai rekreasi pantai. Ada kawasan Pantai Sebalang. Pantai Sebalang memiliki area pantai yang cukup luas, sehingga memang cocok untuk dijadikan rekreasi pantai dengan fasilitas sarana prasarana yang
terus maju dan terus berkembang di daerah tersebut sehingga menarik atau menjadi daya tarik oleh pengunjung atau wisatawan baik dari Lampung maupun dari luar Lampung. Lalu ada Pantai Sariringgung dan Pulau Tegalmas. Pantai Sariringgung ini merupakan akses terdekat ke Pulau Tegalmas. Sehingga pantai ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti penyeberangan dan gazebo-gazebo yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk menikmati suasana pantainya. Di Pantai Sariringgung pun ada keunikan tersendiri. Satu hal unik yaitu Masjid Apung. Nah, salah satu masjid apung yang ada di Provinsi Lampung ini menjadi daya tarik utama di Pantai Sariringgung yang dapat menarik wisatawan baik dari Lampung maupun dari luar Lampung. Lalu ada Pulau Pahawang. Pulau Pahawang memiliki daya tarik utama untuk kegiatan wisata selam dan snorkelingnya, tetapi tidak kalah bagusnya juga untuk kegiatan wisata rekreasi pantai karena memiliki luasan pantai yang cukup luas dan memiliki pasir putih sehingga sangat cocok untuk dijadikan rekreasi pantai. Demikian video pembelajaran untuk tema wisata rekreasi pantai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.